Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 203307045 dari kelas TI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Cloud Computing saya. Untuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Untuk nomor pertama, itu jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dari virtual machine serta berikan contoh jenis virtual machine. Menurut saya sendiri, virtual machine itu adalah teknologi virtual yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi berbeda pada perangkat yang sama. Contoh virtual machine sendiri itu ada VirtualBox, VMware, kemudian Windows Virtual PC. Untuk yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Menurut saya sendiri, Docker adalah project open source dengan menyediakan jenis platform yang terbuka yang digunakan untuk developer juga administrator atau admin untuk mengembangkan serta membangun, mengemas, serta menjalankan berbagai aplikasi dalam lokasi manapun dalam bentuk kontainer yang bersifat ringan. Atau lebih sederhana juga, Docker ialah suatu platform yang sudah dibangun dengan dasar teknologi kontainer. Lanjut, untuk yang ketiga, jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual machine. Untuk perbedaan sendiri ini ada 5. Yang pertama, kontainer itu lebih ringan dan efektif dibandingkan virtual machine, karena virtual machine masih mengharuskan isolasi seluruh komponennya. Untuk yang kedua, kontainer dapat melakukan efisien resource dengan sebaik-baiknya sistem, sedangkan virtual machine masih kurang. Yang ketiga, kontainer hanya dapat menggunakan sedikit resource dari host, dengan virtual machine mampu menggunakan seluruh resource yang ada pada host. Yang keempat, virtual machine menggunakan kernel tersendiri yang kemungkinan akan diproses langsung pada host, sedangkan kontainer tidak. Yang terakhir atau yang kelima, kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel, sedangkan virtual machine dapat melakukan kernel tersendiri. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Apa maksud dari perintah Docker di bawah ini? Nah, untuk perintahnya itu ada 5. Ada sudo usermod -ag docker user, docker version, docker source, docker pull, serta docker image, serta docker ps. Untuk penjelasan sendiri akan saya praktikkan secara langsung. Yang pertama ada sudo usermod -ag docker Nah, perintah sudo usermod -ag docker user ini berfungsi untuk menggunakan Docker tanpa akses sudo ataupun root. Lanjut ke selanjutnya ada Docker version. Nah, Docker version sendiri di sini digunakan untuk melihat versi Docker yang digunakan. Selanjutnya ada sudo docker source php .2.7.2 fpm alpin. Nah, untuk Docker source PHP 7.2 fpm alpin sendiri ini digunakan untuk mencari image. Seperti contoh di sini saya mencari PHP 2.7.2 fpm alpin sehingga menghasilkan
seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu perintah docker pull php 7.2 fpm alpin. Nah, untuk perintah docker pull php 7.2 fpm alpin ini sendiri digunakan untuk mendownload atau menginstal dari PHP versi 7.2. Karena saya sudah menginstal sehingga muncul seperti ini. Lanjut yaitu ada docker image. Nah, untuk docker image sendiri di sini untuk menampilkan image yang sudah terinstall. Lanjut lagi ada docker ps. Untuk docker ps sendiri ini untuk menampilkan daftar dari kontainer yang sudah berjalan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Terus berikutnya ada tuliskan perintah untuk mengaktifkan nested virtualisasi pada Proxmox. Yang selanjutnya ada tuliskan perintah untuk mereload modul kernel yang berprosesor AMD. Yang ketujuh atau yang terakhir itu mengubah hostname dari proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengaktifkan nested virtualisasi. Yang pertama caranya dengan memverifikasi prosesor yang digunakan. Ada CAT, SJS, modul nested, modul /kvm AMD, karena di sini saya menggunakan prosesor AMD. Parameter nested. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengaktifkannya dengan cara echo option kmv AMD nested. Nah, berarti kalau langsung muncul root seperti ini, berarti untuk pengaktifan nested virtualisasi telah berhasil. Oke, langkah selanjutnya yaitu mereload atau merefresh kernel atau modul kernel. Yang pertama caranya dengan mengetikkan probe -r kvm AMD. Lanjut, yaitu menghilangkan -r. Nah, karena langsung muncul seperti pada gambar ya, jadi untuk merefreshnya telah berhasil. Untuk yang terakhir yaitu mengubah hostname Proxmox dengan cara mengetikkan hostname ctl set hostname
nama hostname yang baru, yaitu proxmox.pnm.ac.id. Oke, karena langsung muncul root seperti pada gambar, selanjutnya itu mengcek apakah hostname-nya sudah berganti atau belum dengan cara hostname ctl. Nah, bisa dilihat untuk hostname-nya sendiri sudah berubah menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Untuk memastikan lebih lanjut, kita bisa logout dulu. Nah, untuk loginnya sendiri, rootnya tadi sekarang bernama proxmox2. Jadi bisa disimpulkan bahwa mengganti hostname-nya itu sudah berhasil. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.